Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Kita sambung mengenai pengajaran Holy Spirit dari tulisan Jack Phillips. Hari ini kita masuk pada bagian bagaimana kita dapat tahu bahwa suatu inspirasi berasal dari Tuhan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling murni, yang paling rumit. Dalam pikiran, emosi, dan perasaan yang terkadang membingungkan di dalam diri kita. Bagaimana kita dapat mengenali inspirasi yang berasal dari Tuhan? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi apa yang berasal dari Roh Kudus dan tidak mencampurnya dengan apa yang mungkin merupakan buah imajinasi kita, angan-angan, atau godaan dari iblis. Jelas tidak ada jawaban yang siap pakai. Diri kita sendiri dan berbagai pengaruh yang mempengaruhinya, baik psikologi maupun spiritual, adalah ranah yang sangat kompleks sehingga mustahil bagi kita untuk mereduksi pemahaman tentang gerakan Roh Kudus menjadi beberapa aturan praktis. Namun, ada beberapa catatan dan kriteria yang dapat membantu kita dalam hal ini. Hal-hal tersebut tidak dapat memberikan cara untuk membedakan dengan pasti karena tidak ada kepastian mutlak dalam hal ini. Tetapi cukup untuk menunjukkan jalan ke depan, lebih seperti meraba-raba daripada melihat, dan memungkinkan kita untuk bekerja sama lebih erat dengan kasih karunia Allah. Yang pertama, secara bertahap memperoleh kesadaran rohani. Sebelum membahas kriteria yang memungkinkan kita untuk membedakan gerakan Roh Kudus, atau satu poin penting yang perlu ditekankan di sini. Pada akhirnya, yang akan membantu kita untuk mengenali dan menanggapi gerakan Tuhan dengan paling mudah dan cepat adalah pengembangan batinnya dari semacam indera spiritual yang pada awalnya mungkin tidak kita miliki sama sekali atau hanya dalam bentuk yang sangat kasar. Kita dapat mengembangkan indera ini melalui pengalaman dan terutama dengan setia dan teguh mengikuti Tuhan kita. Pendengaran spiritual ini adalah semacam kemampuan untuk mengenali di antara semua suara yang beragam dan sumbang yang dapat kita dengar di dalam diri kita. Suara Yesus yang unik dan tidak salah lagi. Indera ini seperti naluri kasih yang memudahkan kita untuk membedakan suara sang mempelai di antara paduan suara yang menyapa telinga kita. Roh Kudus menggunakan untuk setiap kita nada suara yang hanya miliknya. Suara itu memiliki kelembutan dan kuasa yang khusus, kemurnian dan kejelasan yang ketika kita terbiasa mendengarnya, memberi kita kepastian dalam membedakannya. Tentu saja, iblis meniru apa yang bisa ia tiru dari cara-cara Allah, terkadang mencoba meniru suara sang mempelai. Tetapi jika kita benar-benar terbiasa dengan suara Roh Kudus, melalui keakraban yang penuh kasih, dan melalui pencaharian kehendak Allah
yang terus-menerus dan murni, kita akan dengan mudah membedakan suara yang meskipun merupakan tiruan yang baik, terdengar salah dalam beberapa hal, dan karenanya bukanlah suara Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus berjanji kepada kita bahwa Roh Kudus akan memberikan pemahaman rohani ini kepada kita secara bertahap. Berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik, ia berkata, domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenali suaranya. Mereka tidak akan mengikuti orang asing, tetapi akan lari darinya karena mereka tidak mengenali suara orang-orang asing tersebut. Kriteria yang nomor 2, kriteria yang mengkonfirmasi bahwa inspirasi berasal dari Tuhan. Agar terwujud dalam diri kita, perasaan spiritual ini perlu didasarkan pada metode penilaian dan pembedaan yang tepat. Yang utama adalah sebagai berikut. Kriteria eksternal, yaitu 1. Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Ada sejumlah kriteria yang dapat disebut eksternal yang harus dipenuhi oleh inspirasi jika berasal dari Tuhan. Kriteria ini terutama memungkinkan kita untuk menyingkirkan inspirasi-inspirasi semu yang muncul. Kriteria ini merupakan hasil yang diperlukan dari konsistensi diri Tuhan. Roh Kudus tidak dapat dalam inspirasinya meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, sebagaimana diungkapkan melalui cara yang lebih umum, yaitu dari firman Tuhan, ajaran gereja, dan tuntutan panggilan kita. Yang kedua, konsistensi dengan kitab suci dan ajaran gereja. Inspirasi ilahi tidak dapat meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan dan diminta oleh firman Tuhan kepada kita. Ini berarti bukan firman Tuhan sebagaimana disusun oleh fantasi dan interpretasi masing-masing individu, tetapi kitab suci sebagaimana ditransmisikan dan dijelaskan oleh otoritas pengajaran gereja. Misalnya, inspirasi ilahi tidak dapat meminta kita untuk melakukan tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh gereja. Demikian pula, inspirasi sejati selalu mengarah pada semangat ketaatan kepada gereja. Seorang religius yang tidak taat kepada atasannya, atau seorang uskup yang tidak taat kepada Bapak Suci, bahkan untuk tujuan yang terpuji sekalipun, tentu tidak bertindak di bawah inspirasi Allah. Ketika Tuhan menaruh inspirasi ke dalam hati, yang pertama diberikannya adalah ketaatan, kata Santo Fransiskus de Sales. Kita besok masuk kepada konsistensi dengan tuntutan panggilan kita. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.